Berperangai yang baik. Di antara makna takwa adalah berperangai yang baik, akhlak yang hasan, akhlak yang mulia. Oke. Cuman ahlu sunnah, awas, perlu menempatkan hal ini. Karena seringkali jargon akhlak yang mulia ditunggangi oleh para ahli syubhat yang memang memusuhi tauhid, memusuhi sunnah dengan jargon akhlak. Awas. Akhlak apabila kita mau lihat, karena banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Nggak ada yang afqal fil mizan, nggak ada yang lebih berat di timbangan kelak nanti di akhirat daripada akhlak yang baik. Nah, tuh. Berarti akhlak luar biasa gak? Luar biasa gak? Nah, akhirnya dengan jargon akhlak ini, sebagian kaum menungganginya. Untuk mengingkari dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Nah, ini keliru penempatannya. Sehingga seseorang yang mendirikan dan menegaskan tauhid, mengingkari kesyirikan. Kalau perlu menyebut orang-orang yang menyuruh kepada kekufuran dan kesyirikan. Atau menegaskan sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Kalau perlu menyebut orang-orang yang menyesatkan manusia dan membawakan kebid'ahan. Dituduh dan diingkarilah orang demikian dengan jargon akhlak. Ih, akhlaknya nggak baik, ngomongin orang, nyalah-nyalahin orang. Suka dapat begituan nggak? Suka dapat syubhat itu? Suka dapat syubhat itu? Oke? Nah, makanya tempatkan dengan baik pada maknanya yang tepat sesuai semua kaidah. Tempatkan dan fahami dengan baik supaya kaidah-kaidah tersebut tidak berbenturan satu sama lain. Fahami dengan tepat. Oke? Akhlak ya akhi, patokannya adalah di dalam paling dasar memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada hak-hak orang lain. Memenuhi hak-hak orang lain ke atas kita. Memenuhi hak-hak individu-individu lain atas kita. Lebih utama lagi tentunya, memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atas kita. Kalau dibilang hak Allah dan Rasulnya adalah kewajiban hamba. Dan kemudian memenuhi hak-hak para hamba ke atas kita. Yani kewajiban kita kepada para hamba. Ketika seseorang memenuhinya dengan baik, maka yang paling standar dibilang berakhlak baik, itu dia. Karena dia memenuhi hak-hak individu lain yang berhak atas dia. Bahkan hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hak Allah adalah agar dia dijadikan satu-satunya zat yang disembah. Dan dinafikan zat-zat lain yang disembah oleh manusia selainnya. Diingkari. Di antara hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jalannya adalah menjadi satu-satunya jalan yang diikuti. Dinafikan jalan-jalan lain selain jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak Allah dan hak Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya mereka yang mengingkari kesyirikan, karena ibadah hanyalah hak Allah, mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya justru. Mereka yang mengingkari kebid'ahan, tuh. Karena hak Rasul untuk dimurnikan sunnahnya, dibersihkan dari bid'ah-bid'ah yang ada, maka seseorang yang mengingkari kebid'ahan demikian, justru dia adalah orang yang paling berakhlak mulia dengan itu. Karena dia memenuhi hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diam kepada kesyirikan. Dengan jargon, aduh jangan nyalah-nyalahin orang deh. Diam dari kebid'ahan. Dengan jargon apa? Aduh udah deh bersatu, gak usah nyalah-nyalahin orang. Gak apa-apa, sunnah sama bid'ah satuin udah, syirik sama tauhid satuin udah, gado-gado udah. Tuh, lihat. Yang kayak gitu ya nih, yang akhlaknya baik, enak aja loh. Jadi menempatkan akhlak yang mulia itu demikian. Bukan maknanya dengan jargon akhlak yang mulia, akhirnya seorang muslim diam dari kesyirikan, diam dari ahli syirik, diam dari kebid'ahan dan diam dari ahli bid'ah, diam dari kemungkaran dan para ahli. Bukan itu yang diinginkan syaitan justru. Lebih jauh lagi, justru kita zalim dan tidak berakhlak baik kepada saudara kita ketika kita tidak memperingatkan mereka dari kesyirikan, kebid'ahan dan lain-lain. Nih, level di antara level-level hablum minan nas yang keren. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna, belum baik keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau udah sampai level itu baru keren imannya. Maknanya begitu. Okay? Kau ingin keselamatan pada dirimu, kau ingin selamat di akhirat? Sebesar itu kau ingin saudaramu selamat. Kok bisa ente diam? Saudara ente menuju ke lembah neraka yang tak dilihatnya. Kok bisa ente diam? Gak nasihatin dia. Dia melakukan kesyirikan, kebid'ahan yang akan merugikan dia di akhirat. Kok bisa kita diemin dia? Kok bisa? Katanya kau menginginkan keselamatan untuknya. Tuh, justru dengan mengingkarinya, ini bentuk cinta kita. Nah, pengingkaran ahlus sunnah, ini out of love. Bukan out of hatred. No, catat. Oke? Pengingkaran ahlus sunnah di lapangan, itu out of love. Kenapa? Because we want what's best for our brothers as we want it for ourselves. Kita ingin segala hal yang terbaik untuk saudara-saudara kita sebagaimana kita inginkan hal itu untuk kita. Pengingkaran kita out of love, bukan out of hatred. Dia nggak tahu dia berjalan menuju jurang yang tak dilihatnya berangkat dari kejahilan dan kurangnya ilmunya. Dari situ kita peringatkan dia, kita nasihati.
Kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu akhlak yang mulia justru. Dengan mendiamkan saudara kita, berjalan menuju jurang kecelakaan yang ditujunya, dengan hujah, udah dia nggak usah nyalah-nyalahin orang, dia mau nyemplung lagi ke jurang, diemin, ngapain. Begitu? Itu akhlak yang baik ya nih. Lah, sufi begitu. Suka mendahulukan akhlak daripada tauhid. Syirik nggak apa-apa, udah. Yang penting akhlak. Kalau salaman, berebutan cium tangan. Sampai bawah, sampai jongkok. Syirik deh, nggak apa-apa. Yang penting manis, kelihatan orang ajib. Di pasar laku deh loh. Itu akan sesuai dengan selera pasar. Kalau mau pasar yang dikejar. Gampang ngejar selera pasar nih. Ente berperangai baik, terus taklim isinya sirah aja. Udah, itu manusia dan jin mencintaimu. Nggak usah ingkari kesyirikan, diam. Nggak usah ingkari kebid'ahan dan syubhat, diam. Udah. Itu para manusia dan jin semuanya mencintaimu, insya Allah. Semudah itu, kalau emang itu yang dikejar. Ya, makanya, dan lebih agung lagi ya akhi, bahkan ketika bukan hanya kita mencintai saudara kita, kita mendahulukan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam daripada diri kita sendiri. Setiap individu pasti punya rasa kecintaan pada diri sendiri kan. Ini yang dibilang ego. Iya gak? Ego. Pasti yang menang gue, yang dapat gue, yang hebat gue. Mesti keakuan tuh pasti ada kan. Tapi dipecahin ego itu sama nilai-nilai Islam bahwa ketika kau menyamakan dirimu dengan saudaramu di satu level, ketika kau bisa begitu, kau menginginkan kebaikan untuknya sebagaimana kau menginginkan kebaikan untuk dirimu. Tuh, gitu. Ketika kau bisa menyamakan dirimu dengan saudara-saudaramu di satu prioritas, maka kau udah berada dalam keimanan yang baik. Lebih jauh lagi. Ketika kau mengedepankan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirimu sendiri, bahkan Allah, maka itu baru keimanan yang baik. La yu'min ahadukum hatta akun, tidaklah beriman dengan baik salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai min nafsih daripada dirinya sendiri, wa waladih daripada anaknya sendiri, wa walidih daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in dan daripada seluruh manusia. Itu dia prioritaskan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya sendiri. Contoh paling optimal dicontohin para sahabat radhiyallahu anhum yang dunia nggak pernah mengenal cinta sebesar cinta para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.